Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini Bu Maya ingin menjelaskan materi pertemuan ketiga mengenai pedagogika sebagai ilmu pengetahuan. Mohon maaf, hari ini Bu Maya tidak bisa menyampaikan materi secara langsung ya. Jadi penyampaian materi lewat video. Nanti setelah teman-teman menyimak video, jika ada yang belum dipahami silahkan diskusikan di grup ya, bertanya lewat grup WA. Oke. Mengenai pedagogika sebagai ilmu pengetahuan, tentu kita harus mengetahui dulu apa itu ilmu pengetahuan. Nah, ilmu sendiri memiliki artian spesifik, yaitu berkenaan dengan pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge. Sebagaimana yang dikemukakan Titus et al, terdapat tiga kemungkinan ya dalam penggunaan istilah ilmu atau sains. Yang pertama, istilah ilmu ini digunakan untuk menunjuk bodies of knowledge ya, seperti ilmu fisika, kimia, sosiologi, psikologi, dan lain-lain. Jadi ilmu atau sains ini ya harus dibuktikan melalui proses penelitian yang ilmiah. Jadi kalau hal tersebut tidak bisa diteliti, itu tidak bisa termasuk ke dalam ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua, istilah untuk menunjuk body of systematic knowledge, artinya konsep-konsep, hipotesis, hukum, teori, dan sebagainya yang memang tersusun secara sistematis dan dibangun melalui kerja para ilmuwan selama bertahun-tahun. Artinya untuk bisa membuat atau menetapkan sebagai teori itu perlu dilakukan penelitian yang sistematis ya, tidak cukup 1 atau 2 minggu saja, tapi bisa bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, karena dari proses penelitian tersebut ya nantinya akan dicarikan hasil yang ajeg atau konsisten sehingga nanti bisa ditetapkan sebagai sebuah teori ataupun hukum begitu. Nah, yang ketiga, istilah ilmu itu digunakan untuk menunjuk cara kerja tertentu atau disebut juga dengan scientific method atau metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini kan sangat bervariasi ya, ada metode kuantitatif, kualitatif, mixed method gitu kan. Nah, jadi di dalam mencari sebuah tahapan atau cara kinerja, ini harus dilakukan dengan tahapan tersebut, apakah menggunakan metode kuantitatif, kualitatif gitu kan ya. Jadi cara kerja tertentu itu harus dicari tahu prosesnya. Contohnya seperti ini, ketika kita ingin membuktikan ya sebuah cara kerja untuk menguji metode penelitian atau model pembelajaran. Nah, ini harus dilakukan proses ya, yang mana metodenya itu menggunakan metode apa, nah cara kerjanya seperti apa, atau langkah pembelajaran itu seperti apa. Baru nanti setelah cara tersebut ya, cara kerja model tersebut bisa terbukti keberhasilannya, maka itu bisa dijadikan bagian dari ilmu pengetahuan mengenai model pembelajaran gitu. Nah, berikutnya ada 3 syarat pokok yang harus dipenuhi oleh suatu disiplin ilmu ya, suatu disiplin ilmu yang otonom. Nah, apa saja? Yang pertama, memiliki objek studi atau objek formal tersendiri. Maksudnya adalah objek studi ini adalah punya topik yang bisa dikaji ya secara terlihat bisa gitu kan, kita bisa melihat apa sih yang dikaji gitu kan. Contohnya ilmu pendidikan mengenai membahas proses pendidikan, karakteristik anak. Nah, kita kan bisa melihat ya apa yang dikajinya begitu. Nah, berikutnya metodis, yaitu menggunakan metode penelitian ilmiah, metode ilmiah tertentu yang tepat ya tentunya,
dalam rangka mempelajari objek studinya gitu. Jadi contohnya tadi seperti model pembelajaran, misalkan seorang peneliti gitu ya, calon guru ataupun seorang guru ingin membuat model pembelajaran versi dirinya gitu kan, saya mau menyusun model pembelajaran sendiri gitu kan. Nah itu harus punya cara atau metode ilmiah untuk menguji coba model tersebut gitu kan, apakah menggunakan metode kuantitatif, nah kualitatif, sedangkan kuantitatif saja itu satu metode penelitian tersebut punya banyak jenisnya gitu kan, mau pakai model yang apa gitu kan, mau pakai metode kuantitatif yang mana, apakah PTK, eksperimen gitu kan. Jadi harus tahu cara menguji cobanya itu seperti apa. Nah yang terakhir sistematis, artinya hasil studinya ini merupakan hasil dari satu kesatuan pengetahuan mengenai objek studinya yang tersusun saling berhubungan secara terpadu. Jadi namanya penelitian itu kan nantinya dikaitkan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain gitu kan. Nah jadi harus direlevansikan apa yang menjadi pembaharuan dalam keilmuan tersebut dengan ilmu-ilmu ataupun hasil teori yang sudah ada gitu. Jadi harus disusun secara sistematis, waktunya kapan, hasilnya bagaimana gitu kan. Apakah keberlakuannya itu bisa untuk suatu komunitas atau bagaimana. Nah, berikutnya kita bahas pengertian pedagogik. Mungkin ini mengulas ya, karena kan di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai pengertian pedagogik. Nah, pedagogik ini berasal dari bahasa Yunani ya, pedos dan agogos. Nah, dalam bahasa Belanda juga ada pedagogik dan bahasa Inggris itu pedagogi. Nah, ini memang secara makna ya, artinya membimbing, mengantar atau memimpin. Nah, sedangkan dari perkembangan istilah pedagogia, ini artinya pergaulan dengan anak-anak yang kemudian menjadi pedagogi. Dari pedagogia menjadi pedagogi atau pedagogi ya, pedagogi ya dalam bahasa Inggrisnya. Atau pedagogi artinya praktik pendidikan anak atau praktik mendidik anak. Nah, dan kemudian terbentuklah istilah pedagogik atau pedagogi. Nah, dalam istilah pedagogik ini ya, yang menitik beratkan ini adalah tentang ilmunya, ilmu pendidikan anak. Nah, di dalam beberapa literatur ya, ditemukan antara pendidik dengan ahli ilmu pendidikan ini menyatakan pedagogik ini disepakati sebagai ilmu pendidikan atau ilmu mendidik anak gitu, terutama dalam hal mendidik anak dari belum dewasa menjadi dewasa. Nah, pengertian pedagogik sebagai ilmu pengetahuan ya, di sini terdapat beberapa cabang ilmu pendidikan yang dikembangkan oleh para ahli dari pedagogik tersendiri. Yang pertama ada pedagogik, ada andragogik ya, andragogi ataupun gerogogi. Nah, ini menurut Sujana dalam Saripudin dan Kurniasi. Jadi mengacu pada pengertian pendidikan dalam arti luas ya. Dalam konteks ini intinya pedagogik ini ilmu pendidikan anak gitu kan. Nah, kalau misalkan teman-teman membaca literatur di sini pendidikan dalam arti yang hakiki ya, pedagogik ini merupakan pengertian pendidikan ya dalam arti yang hakiki sebagai sebuah proses pemberian bimbingan dan bantuan rohani kepada orang yang belum dewasa. Nah, ini sama ya seperti pengertian yang Bu Mai jelaskan sebelumnya, bahwa memang intinya pedagogik ini bagaimana memanusiakan manusia, proses pendewasaan anak yang belum dewasa gitu kan, dengan tindakan yang sengaja ya
untuk mencapai tujuan pendidikan, dan tentunya tujuan pendidikan ini harus direncanakan di awal, harus ditentukan, tidak bisa sembarangan. Nah, kemudian bagaimana status keilmuan pedagogik ya? Di sini menurut banyak ahli, pandangan ilmiah tentang gejala pendidikan atau dalam pedagogik ini merupakan ilmu tersendiri ya, sejajar dengan ilmu-ilmu tentang humanisme atau human science. Jadi dalam keilmuan pedagogik ini ada 3 persyaratan atau kriteria keilmuan ya yang telah dikemukakan berkenaan dengan objek studinya, metode studinya, dan sistematis dari hasil studinya begitu. Nah, objek studi ilmu ini juga dikategorikan dalam beberapa komponen. Yang pertama objek material, objek formal ya. Dan nanti di pertemuan berikutnya nanti ada dibahas apa itu objek material dan apa itu objek formal. Di sini dibahas secara singkat. Objek material ini adalah sesuatu yang dipelajari oleh suatu ilmu dalam wujud materinya. Sedangkan objek formal ini suatu bentuk yang khas atau spesifik dari objek material yang dipelajari oleh suatu ilmu tersebut. Nah, nanti kita bahas minggu depan detailnya seperti apa mengenai objek dari keilmuan ini. Nah, ini berkaitan dengan konten filsafat ya. Jadi ada pembahasan mengenai nanti ada epistemologi, aksiologi, dan lain-lainnya terkait objek dalam ilmu ini. Nah, dalam rangka operasinya ya, metode ilmiah ini dijabarkan ke dalam bentuk metode penelitian. Adapun jenis metode penelitian ini ada metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Secara garis besar itu ada 2 jenis saja. Namun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam kajian ilmu sosial ya atau social science, ada beberapa penelitian oleh para ahli itu disebut dengan metode campuran atau mixed method, campuran dari kualitatif dan kuantitatif. Nah, biasanya dalam metode penelitian pendidikan ya untuk mixed method ini memang banyak sekali digunakan tentunya, karena memang tidak bisa berdiri sendiri hanya satu metode gitu ya, membutuhkan 2 metode. Contohnya yang menggunakan 2 metode sekaligus ini adalah PTK. Dia basicnya memang campuran dari kedua jenis metode ini. Nah, berikutnya kita bahas mengenai cabang-cabang ilmu pendidikan menurut Rangval. Nah, ilmu pendidikan teoritis ini dibagi ke dalam 2 jenis. Ada ilmu pendidikan sistematis, sejarah pendidikan, dan ilmu perbandingan pendidikan. Nah, yang berikutnya cabang yang kedua ada ilmu pendidikan praktis ya. Ada didaktik atau metodik, dan pendidikan keluarga, pendidikan keagamaan ya. Pendidikan keluarga dan pendidikan keagamaan. Mohon maaf ini harusnya ditambahin C ya di pendidikan keagamaan. Jadi memang cabang ilmu pendidikan ini secara garis besar dibagi ke dalam teoritis dan praktis, karena memang dalam pelaksanaan dan di lapangan kedua hal ini memang sangat dibutuhkan ya demi proses pendidikan yang merujuk pada ilmunya gitu kan, agar tidak ada kesalahan dalam proses pelaksanaannya. Nah, berikutnya kita bahas mengenai karakteristik ilmu pendidikan. Nah, karakteristik ilmu pendidikan ini yang pertama tentunya memiliki landasan ilmu pendidikan. Nah, landasan ini kajiannya kaitannya dengan kajian filsafat ya. Landasannya ada landasan epistemologi, aksiologi gitu kan, metafisik dan lain-lain. Nah, minggu depan nanti dibahas untuk jenis-jenisnya ya. Nah, karakteristik yang kedua adalah objek dari ilmu pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, metode ilmu pendidikan dan isi dari ilmu pendidikan. Nah, isi dari ilmu pendidikan ini maksudnya ya, apa sih yang menjadi bahasan gitu kan, apa yang menjadi materinya gitu kan ya. Nah, yang menjadi isi ilmu pendidikan ini adalah struktur pengetahuan yang termuat di dalam isi ilmu pendidikan sendiri. Ada postulat, ada asumsi, ada konsep,
teori, generalisasi, hukum, prinsip, dan model. Nah, beberapa hal tersebut yang disebutkan tadi ini terjadi dari proses metode atau hasil dari penerapan metode penelitian. Gitu. Nah, berikutnya kita bahas mengenai fungsi keilmuan pedagogik. Nah, fungsi keilmuan pedagogik ini ada 4 hal. Yang pertama fungsi deskriptif dan preskriptif, ada fungsi memprediksi, fungsi mengontrol, dan fungsi mengembangkan. Kita bahas satu persatu. Nah, fungsi deskriptif dan preskriptif yang pertama maksudnya adalah ya, dari fungsi deskriptif dan preskriptif ini fungsinya adalah untuk menggambarkan atau menjelaskan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana sesungguhnya pendidikan anak ya secara deskriptif. Ini juga berfungsi sebagai petunjuk tentang siapa yang seharusnya mendidik, siapa yang harusnya menjadi pendidik, dan bagaimana seharusnya pendidik itu bertindak ya, proses apa yang harus dilakukan gitu kan, karena proses mendidik ini tidak mendadak gitu kan ya gitu. Nah, berikutnya fungsi memprediksi. Nah, apa itu fungsi memprediksi? Fungsi memprediksi ini adalah penggambaran atau penjelasan mengenai pendidikan anak sebagai suatu hasil studi dalam pedagogik yang mana mengimplikasikan dari pedagogik itu sendiri gitu. Nah, dalam proses memprediksi ini nanti akan muncul kemungkinan apa yang terjadi dari proses mendidik anak. Contohnya seperti ini. Ketika menerapkan suatu model pembelajaran tertentu, sang pendidik pasti akan bisa memprediksi respon anak ya dari tahapan ataupun langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan gitu. Nah, sehingga dalam proses penelitian itu nanti akan dikumpulkan temuan-temuan ya, prediksi kemungkinan apa yang akan terjadi. Nah, biasanya dalam penelitian kuantitatif itu kan ada yang namanya hipotesis ya, kemungkinan atau kemungkinan keberhasilannya. Nah, ini dari keilmuan pedagogik ini juga ada fungsi memprediksi gitu kan, karena nanti akan terlihat kemungkinan apa saja yang terjadi. Nah, berikutnya ada fungsi mengontrol. Nah, dari prediksi yang kemungkinan ada ya, maka dengan pedagogik ini ya dapat dilakukan kontrol atau pengendalian agar sesuatu yang baik ini dapat berkenan terjadi dalam pendidikan ya, berkenan terjadi pada anak. Sedangkan sesuatu yang tidak diharapkan ini bisa ditanggulangi, bisa diantisipasi sehingga tidak terjadi pada anak. Begitu. Contohnya misalkan dalam proses mendidik anak ingin mengajarkan materi konsep berhitung ya. Pastinya kan kita sudah tahu nih bahwa untuk mengajarkan berhitung itu ada banyak sekali tahapan yang perlu dilalui sebelum akhirnya anak itu siap ya untuk bisa memahami konsep berhitung. Nah, ketika tahapan kemampuan itu sudah dikuasai, pasti nanti akan muncul prediksi ya, prediksi kira-kira di mana nih anak akan mengalami kesulitan gitu kan. Nah, nanti kita bisa kontrol cara apa yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan itu semua. Nah, itu fungsi mengontrol. Nah, berikutnya fungsi memprediksi ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi dari penerapan ilmu pedagogik ini ya, kita bisa mengetahui apa saja ya hasil dari studi dalam pedagogik ini. Kita bisa memberikan prediksi tertentu mengenai apa yang terjadi ya dalam pendidikan anak. Nah, maksudnya adalah prediksi ini bisa jadi prediksi yang bisa berlaku untuk
anak tersebut saja atau prediksi yang memang berlaku untuk umum gitu. Jadi prediksi ini sebagai gambaran ya, nanti akan melakukan apa gitu, kegiatan atau langkah preventifnya itu apa begitu. Misalkan contoh lagi nih, misalkan teman-teman ingin mengajarkan keberanian kepada anak kelas 1. Misalkan anak kelas 1 itu kan kadang masih suka ini ya, masih suka ketakutan kalau misalkan anak-anak itu ditinggal sama orang tuanya ketika di sekolah. Nah, guru bisa melakukan uji coba beberapa hal ya untuk bisa mengajarkan keberanian. Nah, dengan demikian ya, mohon maaf ada distraksi. Nah, jadi ketika kita punya cara ya melakukan uji coba, nah ini banyak sekali prediksi-prediksi yang mungkin bisa dilakukan gitu. Jadi prediksi ini nih bisa jadi sebagai suatu alasan ya, nanti hasilnya itu kemungkinannya seperti apa begitu. Jadi sebagai guru itu kalau diistilahkan ya mungkin seperti dukun gitu, banyak memperkirakan gitu, mungkin bisa disamakan seperti BMKG ya, suka memprediksi gitu kan, karena memang dengan beberapa pengetahuan yang telah ditemukan ya, dengan beberapa pengetahuan yang dimiliki, ini bisa memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi gitu. Nah, terkait prediksinya betul atau salah ini kembali kepada jam terbang sebenarnya, jam terbang dalam dunia pendidikan, karena jam terbang ini bisa menambah hasanah pengalaman ya begitu. Nah, berikutnya fungsi mengontrol. Nah, berdasarkan prediksi tadi ya, oke. Nah, mohon maaf ya, ini ada kekeliruan, jadi slide-nya keulang kembali ya. Jadi fungsi mengontrol tadi sudah, sekarang fungsi mengembangkan. Nah, maksudnya fungsi mengembangkan dalam pedagogik ini adalah untuk melanjutkan hasil penemuan ya yang telah ada, kemudian dikembangkan untuk menjadi lebih baik lagi, atau bisa jadi mengembangkan hasil yang sudah ada, jika belum dirasa pas ini bisa dikembangkan lagi atau perbaikan ya gitu. Nah, dalam fungsi mengembangkan ini nanti dalam hasil penelitian yang terbaru akan menjadi bahan untuk penelitian berikutnya. Jadi di penelitian berikutnya nanti akan ada pembaharuan atau novelty ya, pembaharuan atau hal-hal baru yang dikembangkan dari penelitian sebelumnya. Oke, selesai materinya, kita simpulan. Nah, simpulan pada materi yang pertemuan ketiga ini, intinya pedagogik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu. Nah, pedagogik merupakan ilmu yang mengkaji tentang bagaimana membimbing anak ya, bagaimana sebaiknya pendidik itu berhadapan dengan anak, serta bagaimana tugas pendidik dalam mendidik anak agar mampu mewujudkan anak yang mandiri dapat menyelesaikan tugasnya gitu, terutama tugas dan tanggung jawab kehidupannya. Oke. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin ya, mohon maaf dalam video ini mungkin ada distraksi. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.